Di antara yang ditugaskan oleh Nabi adalah Khalid bin Walid ke Bani Jazimah. Diutuslah Khalid bin Walid dengan pasukannya ke Bani Jazimah, disuruh untuk masuk Islam. Khalid bin Walid diutus oleh Nabi SAW ke Bani Jazimah dan letak mereka di bawah kota Mekah, ya, dengan jarak perjalanan kira-kira sehari ke arah Yalamlam, ya. Dan itu terjadi pada di awal bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah. Itu sementara Nabi masih di Mekah, karena Nabi 19 hari di bulan Ramadan sampai masuk ke Syawal. Di awal Syawal Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid ke Bani Jazimah. Maka Khalid bin Walid kemudian keluar dengan membawa 350 pasukan dari kaum Muhajirin Ansar dan juga ada dari Banu Salim. Ada Muhajirin, ada Ansar dan Banu Salim, 350 pasukan. Kemudian beliau pun menuju ke Bani Jazimah. Tatkala sampai di sana, maka Khalid menyuruh mereka untuk masuk Islam. Mereka masuk Islam, tapi mereka tidak pandai mengucapkan aslamna. Mereka mengucapkan soba'na. Karena mungkin mereka terpengaruh, karena semua orang yang dikatakan masuk Islam dikatakan soba'ta. Soba' Rasulullah saja dijuluki dengan sobi'. Sobi' itu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya, meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Sehingga semua orang yang masuk Islam di Mekah diberi gelar dengan sobi'. Di antaranya Rasulullah SAW diberi gelar dengan sobi'. Kalau ada orang masuk Islam dikatakan soba'ta, kau sudah keluar dari sini nenek moyangmu. Nah, mereka ini Bani Jazimah, mungkin mereka mendengar isu-isu tersebut, maka ketika mereka disuruh masuk Islam, mereka berkata soba'na. Maksud mereka kami masuk Islam. Khalid sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, menyangka ini ejekan. Menyangka kalimat soba'na kami telah keluar dari tradisi nenek moyang, maksudnya ngejek kaum muslimin. Maka Khalid pun memerangi mereka, membunuh mereka dan menawan sebagian mereka. Kemudian Khalid bin Walid memberikan, ini kesalahan Khalid bin Walid, ya. Kemudian dia berikan ketawanan kepada masing-masing pasukan. Kemudian Khalid suatu hari menyuruh bunuh tawanan-tawanan tersebut, ya. Maka sekelompok sahabat tidak mau melakukannya. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Wallahi la aqtul asiri, kata Ibnu Umar, aku tidak akan bunuh tawananku. Ya, wala yaqtul rajulun min ashabi asirahu, dan tidak seorang pun dari sahabatku yang akan membunuh tawanannya. Disebutkan kaum Muhajirin, kaum Ansar tidak ada yang membunuh tawannya. Yang membunuh dari Banu Salim. Jadi pasukan Khalid dari 3, dari Muhajirin, dari Ansar, dari Banu Salim. Yang membunuh tawanannya adalah Banu Salim. Adapun Muhajirin Ansar meskipun mereka punya tawanan, mereka tidak membunuh. Maka akhirnya mereka laporkan apa yang dilakukan Khalid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Rasulullah SAW berkata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang dilakukan oleh Khalid. 2 kali Nabi berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu aku berlepas diri apa yang dilakukan Khalid. Itu bukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid melakukan kesalahan. Ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW membayar diyah terhadap orang-orang yang dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Ibnu Katsir menjelaskan Khalid memang salah, tetapi dia salah berisyihad. Dia menyangka bahwasanya Bani Jazimah mencela kaum muslimin. Kenapa? Karena mengatakan soba'na, sekarang akan mengejek. Ya, sebagaimana Nabi selalu diejek oleh orang musyrikin Arab dengan berkata sabi', orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Ketika Khalid bin Walid menyangka itu adalah ejekan, maka dia membunuh mereka. Ternyata mereka maksudnya ingin masuk Islam. Mereka ternyata ingin masuk Islam. Dan ini kesalahan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, perbuatannya tidak terpuji. Namun Rasulullah SAW tidak melengsarkan Khalid dari kepemimpinan. Jadi dia salah. Rasulullah sudah berlepas diri, tapi tetap saja Rasulullah SAW mengangkat dia sebagai pemimpin pasukan. Dan itu berlanjut sampai di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap mengangkat Khalid sebagai pemimpin pasukan karena dia ahli dalam peperangan, ya. Sampai akhirnya Umar pernah menasihati Abu Bakar. Kata Umar, "I'zilhu fa inna fi sayfihi rahaqan." Ya Abu Bakar, lengsarkan Khalid. Cepat sekali dia membunuh. Sungguhnya pada pedangnya ada ketergesa-gesaan dalam membunuh. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "La ugmidu sayfan sallahu Allah 'alal musyrikin." Aku tidak akan menyarungkan pedang yang telah dihunuskan oleh Allah. Maksudnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah Saifullahi al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, kata Nabi SAW. Aku tidak akan masukkan dalam sarungnya selama Allah telah menghunuskan Khalid sebagai pedang untuk melawan orang musyrikin. Intinya Khalid melakukan kesalahan. Dia menyangka mereka menghina Islam, maka dia pun membunuh
Ternyata mereka masuk Islam. Di fase terjadinya hal ini, ketika Khalid membunuh Bani Jazimah, maka ditegur oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'ruf, sahabat yang mulia dari kaum Muhajirin, ya, yang kaya raya, terkenal dermawan, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian menegur Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka terjadi perdebatan di antara mereka, antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya Abdurrahman bin Auf berkata, "Amilta bi amril jahiliyah fil Islam." Kata Abdurrahman bin Auf, "Wahai Khalid, engkau telah melakukan perbuatan jahiliyah dalam Islam. Kau salah." Ya. Khalid berkata, "Innama sa'artu li abik." Ya. Sungguhnya aku membela ayahmu. Ayahmu mungkin ayahnya dibunuh oleh salah seorang dari Bani Jazimah. Maka aku membalas ayahmu. Abdurrahman bin Auf berkata, "Kadzabta, kau tidak benar, kau dusta. Qad qatalta qatila abi walakinnaka ta'atharta bi ammika al-Fakih bin al-Mughirah." Benar, kau telah membunuh pembunuh ayahku dari mereka. Tetapi sungguhnya kau balas dendam untuk pamanmu yang bernama Al-Fakih bin al-Mughirah. Rupanya paman Khalid juga dibunuh dari kabilah tersebut, sebagaimana ayahnya Abdurrahman bin Auf juga dibunuh oleh kabilah tersebut. Ya. Dan Abdurrahman mengingatkan ini perbuatan jahiliyah. Maka akhirnya Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Ini sebabnya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Khalid bin Walid mencela beliau. Kita tahu sahabat tidak ada yang maksum. Ya, kita keyakinan Ahlus Sunnah, sahabat mereka punya lautan kebaikan, tapi mereka juga punya kesalahan. Khalid punya kesalahan, sebagaimana sahabat-sahabat juga punya kesalahan, tapi kesalahan mereka sangat kecil, tenggelam dalam lautan kebaikan yang mereka miliki. Ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menegur Khalid. Rasulullah berkata, "Ya Khalid, lima tu'zi rajulan min ahli Badar." Ya Khalid, kenapa kau mengganggu seorang lelaki peserta perang Badar, yaitu Abdurrahman bin Auf? "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban lam tudrik amalahu." Kalau kau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kau tidak akan bisa menyamai amalnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian kata Khalid, "Ya Rasulullah, yaqauna fiyya fa aruddu alaihim." Mereka mencelaku ya Rasulullah, maka aku membela diri. Ya. Maka Rasulullah SAW pun menegur sahabat yang lain, "La tu'dhu Khalidan." Jangan kalian mengganggu Khalid. "Fa innahu sayfun min suyufillah." Sungguhnya pedang dari pedang-pedang Allah. Sabbahullahu alal kuffar. Allah menghunuskan pedang tersebut untuk orang-orang kafir. Ya. Disinilah muncul hadis yang masyhur yang Rasulullah SAW pernah berkata, "La tasubbu ashabi. Law anna ahadakum law kana ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kalian mencela sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan di jalan Allah tidak akan sama dengan infak sahabat yang 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Ya. Di sini Khalid bin Walid ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bagaimana keutamaan kaum Muhajirin, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid pedang Allah. Tidak ada yang meragukan tentang kemuliaan dia. Tetapi jika dibandingkan dengan kaum Muhajirin yang masuk Islam di awal-awal, yang berkorban dengan meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka seperti Abdurrahman bin Auf yang ikut serta dalam perang Badar, ya, maka tidak ada bandingannya dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid sudah punya jasa yang sangat besar terhadap Islam. Sampai Rasulullah menamakan dengan Saifullah, pedang Allah. Rasulullah SAW menamakan dia pedang Allah. Itu pun Rasulullah SAW tetap menegur Khalid, dan Khalid tidak bisa dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, bagaimana lagi dengan orang-orang yang mencela para sahabat yang tidak punya jasa? Perhatikan Khalid bin Walid jasanya besar terhadap Islam. Ya, Rasulullah SAW sampai mengatakan dia pedang Allah, berarti hebat luar biasa. Tapi jika dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, tidak ada bandingannya. Ini baru dengan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dengan Abu Bakar? Yang Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Tentu Khalid lebih jauh lagi dari perbandingan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini pada di antara sahabat. Nah, bagaimana lagi dengan orang-orang sekarang, orang Syiah Rafidhah yang kerjanya mencela dan mencaci maki para sahabat, sementara jasa mereka terhadap Islam tidak ada. Jasa mereka adalah membuat perpecahan, membuat kekacauan, membuat pertumpahan darah di barisan kaum muslimin, menumbuhkan permusuhan. Itu jasa mereka kepada Islam. Kemudian mereka mencaci maki
Abu Bakar mengkafirkan Abu Bakar. Di sini kita tahu bagaimana buruknya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, Khalid saja ditegur oleh Nabi SAW, padahal Nabi telah menamakan dia pedang Allah. Dan banyak kemuliaan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika dia mencela Abdurrahman bin Auf, tentunya bukan mengkafirkan, tidak sekedar mencela. Abdurrahman merasa terganggu, lapor kepada Nabi, Rasulullah dia mencela saya. Maka apa kata Nabi SAW? Wahai Khalid, kalau kau punya emas sebesar gunung Uhud, kau infaknya tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf, meskipun sedikit. Sementara Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Bagaimana lagi Abu Bakar? Datang orang Syiah belakangan yang tidak punya jasa, hanya kerjanya yang merusak kaum muslimin, kemudian mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sungguh mereka adalah kaum yang buruk, yang mereka menganggap mencaci maki para sahabat adalah ibadah yang mulia. Taib, Rasulullah SAW memuji Khalid dalam banyak hadis, di antaranya ketika Rasulullah SAW menugaskan sebagian sahabat untuk mengambil zakat, maka mereka minta zakat dari Khalid bin Walid. Maka Nabi SAW tegur, kata Nabi kepada para petugas pengambil zakat, kata Nabi, amma Khalidun fa innakum tazlimuna Khalidan. Adapun Khalid, sungguhnya kalian telah menzalimi Khalid. Qad ihtabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah. Dia tidak bayar zakat. Kenapa? Karena apa yang dia miliki berupa peralatan perang, ya, alat-alat perang dan kudanya, kendaraannya untuk berperang, semuanya telah dia infakkan fi sabilillah, telah dia wakafkan. Sehingga wakaf tidak terkena zakat. Ini dalil bahwasanya bagaimana Khalid mewakafkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala.